Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Kita semuanya dalam keadaan yang baik, amin. Karena kemurahan Tuhan. Yang percaya lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Pagi hari ini kita memiliki kerinduan yang sama untuk kita boleh datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia dan mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Mari bersama-sama bersatu hati kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami memiliki kerinduan yang sama di pagi hari ini. Kami boleh datang memuji, kami boleh datang menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan satu hal yang kami percaya, waktu kami menyembah, bernyanyi, bermazmur dengan sungguh-sungguh, kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah hati kami, hati yang rindu menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Semua dari kita berkata bersama-sama, amin. Buka hati kita Bapak Ibu saudaraku. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Oh, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.
dalam hidupku. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan lagi, keinginan dalam hidupku. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Setiap kami datang Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu. Oh, kami mau sembah, kami angkat suara kami angkat hati menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa sembah, kami mau bawa setiap pujian kami Tuhan, setiap hati, setiap mata tertuju kepadamu, hanya kepadamu Mari sembah, mari sembah. Pagi hari ini Tuhan, bukan dengan tangan yang hampa kami menghampiri Engkau. Kami datang membawa hati kami. Kami datang membawa setiap pujian kami. Kami membawa korban syukur kami. Hanya bagi Tuhan yang kami kasihi. Hanya bagi Tuhan kami yang ajaib. Hanya bagi Tuhan kami yang kami sembah. Hanya bagi Tuhan kami yang kami puja.
Mari buka kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Bawalah setiap korban syukur yang terbaik hanya bagi Tuhan kita pagi hari ini. Sebab Dia yang layak untuk terima sembah kita. Oh Ramasyata Karalabaralabaralabo. Hina Masyalabo. Ini korban syukur kami. Di dalam hadirat-Mu kami temukan ketenangan. Di dalam hadirat-Mu kami temukan damai. Di dalam hadirat-Mu sukacita melimpah bagi kami. Bawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Benar waktu di dalam hadirat-Mu saja ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada pertolongan yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah iman kami pagi hari ini kepadamu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Lagi katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama pujikan dengan iman kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup, menerpaku. Kami dikuatkan pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Lagi katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di
tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Satu kali lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Angkat tangan kita bersama. Ku kan berdiri di tengah badai yang Kau berikan. Sampai kapanpun kami mau tetap bertahan, karena Yesus. Satu kali lagi jemaat katakan, ku kan berdiri. Ini iman kami Tuhan. Oh, sampai kapanpun kami mau tetap bertahan, karena Yesus. Katakan, sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh Tuhan, ini iman kami Tuhan. Oh sampai kapanpun
Hinarala barala 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 barala. Hinarala basyata karala barala barala barala. Hinarala basyata karala barala barala. Hinarala basyata karala barala barala. Hinarala barala barala. Hinarala barala. Hinamasyata karala barala. Hinarala barala barala. Badai apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini Bapak Ibu Saudaraku? Banyak hal yang bisa meruntuhkan iman kita. Tetapi izinkanlah biarlah pagi hari ini kuasa Tuhan itu yang bebas bekerja bagi kita semuanya. Kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang kuat. Kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang besar. Kuasanya tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari imanmu bangkit Bapak Ibu Saudaraku. Kindara masyaralamu. Barala barala, kipata karala barala barala barala, kinarala barala barala barala, kipata karala barala 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 barala, kinarala basyata karala barala barala barala, kinarala basyata karala barala, kinarala barala barala. Ora pasyata karala barala. Inarala barala barala. Inarala pasyata karala barala. Ora pasyata karala. Kinamasyata karala barala. Kinarala pasyata karala barala. Badai boleh ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi selalu ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita punya satu nama, satu pribadi, satu roh yang selalu setia. Dia menyertai kita semuanya. Bahkan dia melindungi, memberikan kekuatan, memberikan damai, memberikan sukacita. Dan di dalam sukacita Tuhan, ada kekuatan yang baru bagi kita semuanya. Itu yang memampukan untuk kita terus tetap berdiri, tetap bertahan sampai Tuhan menolong setiap kita semuanya. Mari kembali angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Ku kan berdiri di tengah badai yang Kau berikan. Ini iman kami Tuhan. Kami mau tetap bertahan. Selalu. Lagi jemaat katakan, ku kan berdiri dalam kekuatan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus
bertahan. Yesus, karena Yesus selalu menopang. Satu kali lagi katakan, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Lagi katakan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sorak-sorai bagi Dia. Kami kuat, kami mau tetap berdiri, kami mau tetap bertahan, karena ada Yesus yang menopang setiap kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia selalu menopang kita, selalu menyertai kita Bapak Ibu Saudaraku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka dan duka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, setiap saat bersama Tuhan. Sungguh Dia selalu menopang kita, memberikan kita kekuatan. Penyertaannya nyata sempurna bagi setiap kita. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita nyanyi lagi Bapak Ibu Saudaraku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lagi kita katakan, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sungguh tidak pernah kita dibiarkan sendiri. Dia Allah yang setia, penyertaannya sungguh sempurna, kasihnya sempurna bagi setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari lebih lagi kita katakan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, ya jalan
Haleluya, Bapak Saudaraku, firman Tuhan ada yang berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan apa? Mengeringkan apa? Tulang. Pagi hari ini, siapa yang bersuka cita? Coba lambaikan tangan kita tinggi-tinggi, kasih salam kanan kiri, muka belakang, muka tangan. Mari bersuka cita lebih lagi bagi Tuhan kita. Amin. Semuanya bersuka cita, amin. Ada kekuatan yang baru, ada berkatnya yang baru, ada kesembuhan yang baru pagi hari ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sebab terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini. Oh, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lagi katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di mana? Di tengah badai. Semuanya terima. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi semua. Oh, takkan patah, takkan hilang. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya bertepuk tangan. Hey. Lebih lagi. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Siap-siap ya. Takkan patah semua semangat. Hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Semua takkan patah. Serukan semangat. Hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Suka penuhiku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, Dia sungguh Tuhan kita yang baik dan Dia layak disembah. Siapa namanya? Siapa namanya? Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus kita, Bapak Ibu. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Here we go. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan. Lord, you are
good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu. People from every nation and tongue, from generation. Mari sama-sama. We worship, sing hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Katakan kepada dia, you are good, yeah. Oh, so good, yes you are. Oh, Lord, you are good, say. Oh, Lord, you are good, say. Mari sama-sama katakan people from every nation and tongue, from generation. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. We worship you, sing hallelujah. Hallelujah, we worship you, who you are. Whoa, we worship you, hallelujah. Hallelujah, we worship you, who you are. Sama-sama serukan, you are good, yeah. Oh, so good, yeah. Oh, yes you are, yes you are. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu, you are good all the time, all the time. Mari kita angkat jempol kita tinggi-tinggi. You are good all the time. Oh, you are good. Oh, and all the time. You are good. Oh, you are good. Oh, Tuhan kita baik, amin. Serukan haleluya. Engkau ajaib bagi hidup kami. Engkau layak kami sembah ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. People from every nation and tongue. Jangan ada yang ketinggalan, semuanya nyanyi. We worship, sing hallelujah. Hallelujah, we worship you. Oh, you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama yo. Hallelujah, hallelujah. Oh, who you are. Sing hallelujah. Hallelujah, we worship you. Oh, for who you are, who you are, for who you are. Oh, who you are good. Hallelujah. Amin. Amin, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Siapkan hati kita bersama-sama untuk firman Tuhan. Terkadang apa yang ku bayangkan
tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Nyanyikan sama-sama. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku. Hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami. Kami mau terus dekat dengan Tuhan, sebab kami sadar kami tak mampu tanpa Engkau. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Oh, ini yang menjadi keinginan kami, terus melekat kepada-Mu. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku.
Kami telah memuji-muji nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kuasa, tapi sekaligus Allah yang penuh kasih kepada kami. Sekarang kami menanti-nanti firman-Mu Tuhan. Telinga kami terbuka dan hati kami siap menerima firman-Mu. Bersabdalah Tuhan. Kami mengundang Roh-Mu untuk boleh bekerja di dalam telinga hati kami dan kehendak kami. Karena kami tahu betapa lambannya kami belajar akan kebenaran-Mu. Betapa enggannya kami melakukan firman-Mu. Tapi kalau Roh-Mu bermurah hati kepada kami, membuka rahasia firman-Mu kepada kami, dan mencelikkan diri kami, mengubah paradigma kami, dan mendorong kami menjadi pelaku firman-Mu, maka hidup kami akan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ia bisa mengatakan firman-Mu dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Bapak berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Senang sekali boleh berbakti bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Saudara, ada hari-hari raya gerejawi yang harus orang Kristen peringati dan hormati. Di bulan Desember, kelahiran Sang Juru Selamat. Masuk bulan April, Jumat Agung. 3 hari kemudian, Paskah. Hari kebangkitan Tuhan kita yang terkubur di dalam kematian. Kemudian saudara, setelah kebangkitan Yesus memunculkan dirinya berkali-kali kepada murid-muridnya dan sekian banyak orang. Lalu kemudian saudara, dia naik ke surga. Itulah yang kita peringati Kamis kemarin, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam kenaikan Yesus ke surga, kita akan mengumuli firman Tuhan. Saya ingin membaca Markus ke-15 ayat 37 sampai 38. Markus ke-15 ayat 37 sampai 38. Yang heran ya, beritanya tentang kenaikan, tapi kok ayatnya masih tertinggal di dalam penyalipan. Tapi dengarkan ya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Saudara yang disayang Tuhan, pernah gak dalam pengalaman saudara, saudara merasa Tuhan itu begitu jauhnya? Saudara mencari dan saudara rindu kehadiran Tuhan, tapi feeling saudara rasanya tidak ada beliau. Entah pergi kemana. Saudara menyembah, saudara memuji, saudara ikut ibadah, saudara berdoa, rasanya kosong semua. Tidak ada Tuhan. Rasanya jauh dari diri saudara. Pernah ada? Terlebih lagi pada saat itu saudara sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Saudara mengalami persoalan yang begitu berat dan begitu menakutkan. Saudara menjerit kepada Tuhan, tapi tidak ada beliau itu. Saudara, seorang bapak berkata kepada pendetanya, yang saya butuhkan cuma keyakinan Allah hadir, Pak. Itu saja cukup. Kalau saya tahu Allah itu hadir, Pak, saya bisa kuat. Apapun yang saya alami, saya bisa kuat. Tapi persoalannya, Pak, saya doa tidak didengar. Saya meratap tidak diperdulikan. Saya nangis tidak digubris. Haruskah saya percaya pada Allah yang seperti itu, Pak? Buat apa jadi anak Tuhan kalau dicuekin seperti itu, Pak? Kurang apa saya ini? Tiap minggu beribadah, aktif di gereja, memberi persembahan, mendedikasikan hidup. Tapi Tuhan itu begitu jauh saat saya membutuhkannya. Saudara pernah gak mempunyai pengalaman, perasaan seperti itu? Kalau saudara pernah, saya ingin katakan pada saudara,
kebanyakan orang percaya juga mengalami perasaan yang sama. Bahkan saudara, para nabi, rasul, murid-murid Yesus pun mengalami perasaan yang sama. Allah sulit untuk dijangkau. Apalagi saat kita mengalami persoalan yang begitu berat. Seolah-olah ada tabir yang memisahkan antara Allah dengan diri kita. Saudara, mirip seorang anak kecil yang menunggu-nunggu kepulangan ayahnya sampai jam 9 malam. Lalu saudara, ayahnya pulang dari kerjaannya. Dia memburu ayahnya, dia menyapa ayahnya, dia memegang tangan ayahnya, lalu dia berkata, "Ayah, aku ingin memberitahu kepada kamu, menunjukkan kamu gambarku bagus tadi di sekolah." Sudah lama ditunggu-tunggu oleh sang anak. Tapi tiba-tiba ayah menghentakkan tangannya dan berkata, "Ayah repot, ayah banyak kerjaan. Kenapa kamu gak tidur? Tidur." Saudara, putri itu, anak kecil itu diam, masuk ke kamarnya, air matanya mengalir. Bagi sang anak, ayah itu adalah figur yang selalu dirindukan, tapi sulit dijangkau. Saudara, gambaran Allah seringkali seperti itu. Kita mengharapkan Allah hadir. Kita mengharapkan Allah dekat. Kita mengharapkan intim dengan Tuhan. Tapi gak kerasa tuh. Apalagi saat-saat kita sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Tidak ada Allah. Oh saudara, karena itu kita berusaha untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Setelah kita beribadah, berdoa, meratap kepada Dia, melayani Dia, tetap Allah tidak ada. Rasanya tuntutan Dia terhadap kita itu terlalu perfect. Dan kita selalu kurang dan kurang di mata Beliau. Sehingga kita tidak digubris sama sekali. Oh saudara-saudara, sering gak sih engkau dan saya merasakan pengalaman betapa jauhnya Allah itu. Kita rindukan, namun Dia pribadi yang tidak terjangkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya itu adalah perasaan kebanyakan orang di dalam agama. Mereka merindukan Tuhan. Mereka menjerit kepada Tuhan. Mereka ingin sekali Tuhan dekat. Tapi seringkali tetap mengecewakan. Yang namanya Tuhan atau Allah itu begitu jauhnya. Termasuk saudara, orang-orang Yahudi. Mereka mentaati Taurat, mereka sembahyang siang malam, mereka hidup dan memberi persembahan mereka. Tidak kurang saudara, bukan cuma 1-2 tahun, tapi ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Tapi tetap saja seperti jeritan pemazmur, "Di manakah engkau ya Allahku? Berapa lama lagi aku harus menunggu Tuhan?" Tuhan menjadi pribadi yang kita rindukan, tapi sulit dijangkau. Saudara, sebenarnya pada mulanya hubungan Allah dan manusia itu intim sekali ketika masih ada di Taman Eden. Tapi karena manusia pertama, Adam dan Hawa, mempergunakan kebebasannya justru untuk melawan perintah Allah dan ingin jadi sama seperti Allah, mereka melanggar perintah Allah. Mereka makan buah yang ada di tengah taman itu. Akhirnya saudara, dosa merusak hubungan antara Allah dan manusia. Relasi manusia dengan Allah itu terputus. Kejadian 3 ayat 23 menyatakan, lalu Tuhan mengusir dia atau mereka keluar dari Taman Eden. Hubungan itu putus saudara, bukan karena Allah yang mulainya, tapi karena manusia yang memberontak dan tidak taat dengan kebebasan yang diberikannya. Padahal Allah sudah mengatakan, pada waktu engkau memakannya engkau akan mati. Apakah Adam dan Hawa setelah makan buah itu mati? Tidak. Mereka hidup ratusan tahun baru mati. Tapi ada kematian yang sudah terjadi. Relasi mereka dengan Allah sudah mati dan terputus. Kayak signal saudara, tenggat waktunya sudah habis. Engkau mau pencet-pencet nomor WA kemanapun gak akan terhubung. Aplikasi apapun gak akan jalan kalau menggunakan
WiFi, betul dan? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, relasi manusia itu terputus sehingga Allah sukar dijangkau betapapun kita rindukan. Nah saudara, di dalam Alkitab relasi yang terpisah antara Tuhan dan Allah sebetulnya tergambar dari struktur bait Allah. Jadi bait Allah yang dibangun oleh Salomo atas anjuran Tuhan itu bukan sekedar tempat ibadah, tapi melukiskan hubungan antara Allah dan manusia. Kemudian kalau kita sudah mengerti antara hubungan Allah dan manusia itu memang renggang, jauh, kita baru mengerti kenapa Yesus itu datang. Mari saya gambarkan. Saudara, bangunan bait Allah strukturnya terbagi jadi 3 bagian. Rumit sedikit ya, tapi saya bikin mudah supaya kita bisa menangkap dengan baik. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu pelataran luar, outer court. Di pelataran luar ini luas sekali saudara, bisa ratusan ribu orang berbakti di sini. Di pelataran luar inilah kebanyakan umat Israel beribadah. Pria, wanita, anak-anak ada di tempat ini. Ketika mereka melakukan peribadatan, khususnya pada hari-hari raya tertentu, apalagi hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian, penebusan dosa-dosa mereka yang setahun mereka lakukan, itu mereka berlangsung dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Tapi tahukah saudara, kebanyakan umat Israel hanya sampai di pelataran luar. Allah tidak mengizinkan masuk ke pelataran yang lebih dalam. Saudara, ini mau melukiskan antara umat manusia dengan Allah ada keterbatasan jarak. Kenapa? Karena Allah itu suci, manusia berdosa. Karena Allah mengasihi, manusia itu tidak bisa dipercaya. Karena Allah itu menghormati manusia, tapi manusia tidak menghormati Allah. Akhirnya dosa itulah yang membuat jarak. Ruang yang kedua saudara, dari bait Allah itu adalah ruang kudus, holy place. Saudara, di ruang kudus ini ada apa sih? Ada peralatan ritual untuk sembahyang menyembah Allah. Siapa yang boleh masuk di sini? Kebanyakan umat Israel tidak boleh masuk. Tetapi yang boleh masuk adalah para imam saudara, yang tugasnya memang untuk menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mewakili umat Allah. Pagi, sore mereka masuk ke ruang ini. Nah, di ruang ini ada kaki dian saudara. Kaki dian itu harus tetap bernyala apinya. Karena itu mereka selalu memasukkan minyak zaitun murni supaya kaki dian itu tetap bernyala. Ini menyimboliskan bahwa terang Allah selalu menerangi hati umatnya Israel. Saudara, di ruang kudus itu juga ada dupa yang harus dipasang oleh para imam pagi dan sore. Dupa itu simbolis untuk doa-doa yang dinaikkan dan Allah bersedia mendengarkannya. Tapi di mana Allah? Bukan di pelataran luar, bukan di ruang kudus, tapi ruang yang satu lagi yang paling dalam. Nanti kita bahas. Saudara, di sana juga ada saudara sesajian roti. Roti harus dipersembahkan oleh para imam. Saudara tahu makna dari roti ini? Saudara, roti ini menyimboliskan satu pengorbanan, satu komitmen pribadi bahwa Israel akan hidup bagi kemuliaan Allah, bukan bagi dosa. Tapi di mana Allah? Di ruang satu lagi yang paling dalam. Namanya apa saudara? Yang ketiga dan terakhir, ruang itu adalah ruang Maha Kudus, Holy of Holies. Saudara, antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus yang tiap pagi sore dimasuki oleh para imam berbeda sekali. Ada tirai tinggi, saya kira bisa jadi loh saudara, tirainya dari atas itu sampai bawah. Ada tirai yang menutup antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Di ruang kudus itulah Allah menyimboliskan dirinya berada di bumi ini. Disitulah Allah hadir.
Israel harus sadar ketika masuk ruang Maha Kudus, kehadiran Allah memenuhi ruang itu. Jadi saudara, betapa gentarnya mereka. Ruang ini tidak boleh dimasuki oleh sembarangan imam. Hanya imam besar yang ditetapkan oleh kemajelisan umat Israel, kemajelisan agama umat Israel, yang harus diperbolehkan masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. 1 tahun 1 kali pada hari perayaan Yom Kippur, hari raya pendamaian dosa. Saudara, apa yang dilakukan di sana? Di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu kalau dibuka, saudara, dilapisi emas. Kalau dibuka ada 2 loh batu. Itulah yang Allah tuliskan untuk Israel melalui Musa. 10 hukum Allah. Nah saudara-saudara, pada waktu seorang imam besar ditugaskan untuk masuk ke ruang Maha Kudus, dan dia sudah tahu bahwa dia yang ditugaskan dan ada jadwalnya, betapa takut dan gentarnya dia. Dia akan membereskan hidupnya di hadapan Tuhan, menyucikan, berpuasa, mempersiapkan diri. Tapi semakin mereka mempersiapkan diri, semakin mereka tahu mereka tidak layak. Jadi saudara bisa bayangkan, setelah di ruang kudus, imam-imam yang lain pergi keluar, dia harus masuk ke ruang Maha Kudus. Yang pertama disibakkan lebih dahulu tirai yang menutup itu. Begitu tinggi, begitu tebal. Dari kain yang luar biasa mahalnya. Berwarna hijau, bisa berwarna ungu, saudara. Berwarna biru atau ungu. Ketika dia menyibakkan, dia mulai melihat apa yang ada di ruang kudus itu. Hening. Saudara, keheningan ini justru menakutkan sekali. Karena itu menyatakan kehadiran Allah ada di ruang itu. Tapi keheningan itu juga sekaligus menyatakan betapa kotornya hatimu yang setiap hari bergemuruh dengan kedagingan dan dosa. Gentar sekali. Ketika imam besar melangkah kakinya, dia tahu yang melangkah ini orang berdosa. Yang datang untuk meminta pengampunan dosa bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi umat Israel yang ada di pelataran luar. Kalau Allah tidak terima, jangan harap imam besar itu bisa balik dengan hidup. Dia akan mengalami kematian. Karena kekudusan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh imam besar itu? Dia sudah membawa darah. Darah itu 2 macam. Darah anak lembu jantan dan darah anak domba jantan. Ketika dia berhadapan dengan tabut itu, dia tahu Tuhan ada di sini. Lalu dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Ampuni dosaku, ampuni dosa keluargaku, ampuni dosa umatmu Israel. Karena dia yang ditugaskan. Lalu dia mulai mengambil darah itu, memercikkan dengan tangannya 7 kali, tepat di atas tabut perjanjian. 7 kali dipercikan, lalu berkata, ampuni kami. Oh saudara, itu satu momen yang sangat menegangkan antara mati dan hidup, antara diampuni dan tidak diampuni. Saudara, kalau dirinya masih hidup, dia tahu Allah mengampuni umat Israel dan dirinya dan keluarganya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia mundur pelan-lahan, dia menutup lagi tirai itu. Dia berbalik dan keluar kepada umat Allah untuk menyatakan Allah sudah mengampuni kita. Kenapa perlu darah? Saudara, darah itu berarti ada sesuatu yang telah dikorbankan. Kurban, yaitu lembu jantan atau lembu atau domba jantan. Jadi pengampunan itu memerlukan pengorbanan. Itu simbolisnya. Yang dikorbankan adalah ternak, lembu atau kambing. Tapi saudara tahu, pengorbanan yang dikorbankan oleh imam besar itu tidak sempurna. Imam besar menutup tirainya lagi antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Dia keluar, tapi tahun depan dia akan balik lagi. Mungkin imam besar yang berbeda untuk memohon pengampunan bagi umat Israel yang berdosa lagi. Kemudian ditutup lagi tirai itu, lagi dan lagi. Berarti ritual pengorbanan itu tidak sempurna. Itu cuma simbolis.
Dan Israel harus menanti pengorbanan yang sempurna satu kali sampai selama-lamanya. Saudara, pada waktu tirai itu ditutup, kembali lagi simbolis betapa jauhnya jarak antara Allah dan umatnya. Allah suci, umatnya atau manusia berdosa. Allah kudus, manusia begitu najisnya, begitu jauhnya. Lalu Kapan manusia itu bisa berdekatan dengan Tuhan? Kapan Tuhan yang kudus itu bisa kita jangkau? Tidak akan pernah bisa dengan usaha manusia. Tidak bisa dengan kebaikan manusia. Tidak bisa dengan agama manusia. Tidak. Satu-satunya Allah mengirim jalan keluar. Dan jalan keluar itu yang ajaib. Dia mengirim putranya untuk menjadi imam besar agung. Yesus namanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, penebusan di dalam Yesus itu sudah terencana. Bukan rencana yang mendadakkan. Allah nggak kaget ketika manusia dalam dosa terus berpikir, lalu apa yang harus aku lakukan? Wah, celaka nih, semua manusia nggak ada yang diselamatkan. Dia sudah berjanji kepada Adam dan Hawa, keturunan perempuan ini, Hawa, akan menghancurkan kepala iblis, ular. Saudara-saudara yang dikasihi, pada malam yang Natal yang pertama, dikirimlah putra tunggal Allah itu yang bernama Yesus. Tujuannya cuma satu, menjadi imam besar untuk mewakili umat Allah, manusia yang berdosa, untuk memohon pengampunan dari Allah. Yesus adalah imam besar. Tetapi dia menjadi imam besar tidak masuk di bait Allah. Dia menjadi imam besar ketika dia tergantung di kayu salib. Dia membawa korban, darah penebusan, tapi bukan darah domba, bukan darah lembu jantan, tetapi darahnya sendiri yang tertetes, setetes demi setetes. Disitulah dia menjerit, Eli, Eli, lama sabachthani. Itulah jeritan suara hati manusia. Itulah jeritan suara orang-orang beragama. Mengapa engkau meninggalkan aku, Tuhan? Bagaimana aku berdekatan kembali? Bagaimana aku bisa pulang dan diterima oleh-Mu? Yesus mewakili suara kita. Eli, Eli, lama sabachthani. Lalu apa yang dia lakukan kemudian? Darahnya setetes demi setetes jatuh. Nyawanya merenggang. Lalu dia berseru kepada Allah Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah, doa pengampunan ini bukankah doa yang setiap tahun sekali dilakukan oleh imam besar yang masuk ke bait Allah, ke ruang Maha Kudus? Ampunilah dosa saya, keluargaku, dan juga umatmu. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus benar. Manusia yang sok pintar, manusia yang ingin menjadi seperti Allah, apalagi manusia-manusia modern yang merasa menguasai masa depan, tidak mengerti sebetulnya. Pada waktu mereka mengabaikan Allah, pada waktu mereka merasa bisa hidup tanpa Allah dan membuang Allah, dan berkata agama itu cuma candu orang-orang bodoh. Mereka membuang Allah. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan, apa yang mereka putuskan. Kalau mereka mengerti perkataan mereka, keputusan mereka begitu menyakiti Sang Pencipta Allah, mereka akan gentar. Mereka juga tidak mengerti apa akibat daripada penyangkalan mereka, pembuangan Allah dalam hidup mereka. Oh saudara, kalau kita mengerti, kita akan menjerit kepada Tuhan dan berkata, save me Lord. Selamatkan aku Tuhan, orang yang tidak layak. Saudara, akhirnya Yesus menumpahkan darahnya sendiri di kayu salib sebagai imam besar agung. Dia mengorbankan jiwanya sendiri supaya pengampunan Allah berlaku bagimu dan bagiku selama-lamanya. Saudara, benar yang dikatakan Ibrani 9 ayat 22b. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Jadi peristiwa pengorbanan di bait Allah itu menyimboliskan satu kali akan datang Sang Mesias yang disembelih. Saudara mengerti bayang-bayang ini? Kalau membaca Alkitab terus ikuti, baru kita mengerti secara keseluruhan. Rencana Allah itu jauh sebelum manusia bisa memahaminya. Dia sudah merencanakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Alkitab mengatakan ketika Yesus sudah hampir menjelang ajal, dia mengatakan kalimat, "Kuserahkan nyawaku kepadamu Bapa." Perhatikan, Yesus mengalami kematian karena dia menyerahkan sendiri nyawanya kepada Bapa. Bukan musuh-musuhnya yang membuat dia mati, tapi dia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah dirimu dan diriku, seluruh manusia. Lalu kalimat terakhir yang terkenal, tetelestai, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Segala misi yang Allah berikan kepada anaknya Yesus sudah dilakukan. Apanya yang sudah selesai? Manusia tidak perlu lagi dengan upayanya, dengan kebaikannya untuk mencari, memperkenan hati Allah. Tidak, itu sudah dilakukan oleh Yesus. Apanya yang sudah selesai? Saudara, tabir yang menyelimuti hubungan antara manusia dengan Allah sudah selesai. Tidak menghalangi lagi. Saudara, Alkitab mengatakan ketika dikatakan sudah selesai, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sekarang ini mau mengatakan pengorbanan Yesus tidak membuat jarak lagi antara Allah yang suci dengan kita yang berdosa. Akses itu telah dibuka. Allah yang kudus, Allah yang sulit kita ketemui, sekarang menjadi Allah yang begitu mudahnya. Bahkan Allah Yehova Elohim yang dikenal luar biasa kekudusan dan keagungannya oleh orang Yahudi, sekarang bisa kita sebut Bapa. Engkau tinggal lipat tangan, tutup mata dan berkata, Bapa, betapa rindunya aku bertemu dengan Engkau, Bapa. Aduh, satu istilah yang akrab, satu istilah kekeluargaan. Kita diterima sebagai anak dan dia tetap mengakui kita sebagai bapaknya. Indah sekali. Sekarang saudara lihat, apa artinya tabir itu terbelah menjadi dua? Akses masuk kepada Bapa sudah dibuka dengan darah Kristus. Ini hak istimewa yang luar biasa. Tidak ada jarak lagi. Sampai di sini saya khawatir. Ada orang yang berkata begini dalam hatinya. Itu teori, Pak. Itu cuma doktrin. Tapi saya tetap merasa Allah itu jauh kok, Pak. Perasaan saya selalu begitu. Saya berdoa tetap gak ada Tuhan. Saya menangis tetap gak diperdulikan. Saya punya masalah tetap gak diberesin. Perasaan saya tetap Allah itu jauh. Dengar ya. Saya simpati dengan saudara yang berani mengungkapkan seperti itu dalam pikiranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman Kristen itu bukan muncul berdasarkan perasaan. Bukan, tapi berdasarkan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Di balik perkataan Tuhan ada pribadi Tuhan yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan. Jadi jangan beriman karena perasaan. Perasaan itu fluktuatif, saudara-saudara. Perasaan itu berubah-ubah seperti jet coaster, bukan? Perasaan itu gak bisa dipegang. Tergantung. Ada banyak hal dan keadaan. Kalau iman kita berdasarkan perasaan, celakalah. Saudara tahu dalam kisah penerbangan, ada beberapa kecelakaan pesawat karena pilotnya disorientasi spasial. Nggak ngerti arah lagi. Mereka bingung. Mereka pikir arah landasan itu ke kiri. Semakin mereka ke kiri, semakin menjauhi landasan yang sesungguhnya. Mendekati gunung yang tinggi. Mereka feeling tidak, ke kiri. Walaupun misalnya kopilotnya berkata, Cap, ini salah arah nih saya kira. Enggak, memang ke kiri.
Saudara, bodohlah kalau mengikuti perasaan mereka. Harusnya mereka lihat navigasi instrumen itu. Instrumen navigasi kan ada di depan. Jangan andalkan feeling, indera mata yang terbatas dan tidak mampu membedakan. Seringkali disorientasi. Lihat instrumen navigasi itu. Lihat kompas itu. Sama ketika kita beriman, saudara. Kalau Tuhan berjanji, aku akan memelihara engkau. Jangan khawatir. Aku akan menemani engkau, jangan khawatir. Yang kita pegang firman Tuhan, bukannya perasaan kita. Lo rasa Tuhan gimana? Belakangan gue rasa Tuhan agak moody ya. Sama lo sama gue. Lo rasa Tuhan belakangan gimana? Pemarah. Gak enak doa sama Tuhan. Perasaan. Lo rasa Tuhan gimana? Baper. Parah, jangan suka-suka doa dimarahin lo. Saudara, saya pernah kerja sebelum jadi hamba Tuhan di 3 perusahaan. Ada satu perusahaan, kalau saudara mau hadap bos besar, namanya Big Boss. Saudara harus lihat dulu teman yang keluar dari kamar Big Boss. Wajahnya cerah gak? Kalau wajah teman kita cerah, ada harapan, rezeki datang dari Big Boss. Tapi kalau wajahnya kusut, ngedumel, waduh, udah jangan masuk. Ini bos mudi namanya. Apakah Allah seperti itu? Siapa diri Allah di mana keputusannya tergantung perasaannya? Enggak. Kita harus memegang firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kita harus memegang janji-janji Tuhan. Dia tidak bisa bohong. Dia tidak akan pernah bohong. Karena dia Allah yang kudus. Allah mau mengatakan kepada engkau dan saya, you have my word. Pegang perkataanku. Itu yang harus ada. Jadi maaf Bapak Ibu, saudara yang berkata, tapi perasaan saya enggak gitu Pak. Allah tetap saja Pak sukar untuk dijangkau. Saudara, Habakuk 2 ayat 4b berkata, orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Oleh percaya, oleh iman. Roma 1 ayat 17 bagian terakhir. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara jelas, kita harus hidup oleh percaya kita, oleh iman kita. Barulah Allah itu gampang kita temui. Saudara yang dikasih Tuhan, firman yang mana Pak? Saya mau lanjut lagi di bagian terakhir. Ya, kita telah belajar tentang bahwa Allah itu telah merobek batasan, tirai yang membatasi keberadaan Allah dengan kita. Sekarang mari kita lihat saudara, Ibrani 4 ayat ke-15. Penulis kitab Ibrani mau mengisahkan kembali Yesus yang telah mempersembahkan diri dan bertindak sebagai imam besar. Sekarang begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sekarang Yesus telah naik ke surga. Loh. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Loh. Janjinya dia akan menyertai umatnya. Katanya dia Allah yang Immanuel. Itu yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria, bukan? Ketika ditugaskan Maria dengan panggilan untuk mengandung Yesus. Dia Immanuel. Sekarang kok pergi ke surga? Immanuel apanya? Tahukah saudara? Ketika Yesus naik jadi imam besar, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan berarti, saudara jangan bertanya, sebelah kirinya siapa yang duduk Pak? Saudara, itu simbolis. Sebelah kanan itu artinya orang yang dipercaya. Betul? Bukan kanan dan kiri. Allah itu gak ada kanan, gak ada kiri. Gak ada. Sebelah kanan itu kiasan. Artinya ketika Yesus kembali ke surga, dia diberikan kuasa setara dengan Allah Bapa. Karena dia juga Allah. Satu Allah, 3 pribadi. Nah, dari tahta itulah dia memerintah dunia, menjaga engkau dan saya.
Waktu Yesus jadi manusia, tinggal di Nazaret, dia terbatas. Dia ada di Galilea, dia tidak ada bisa di Betani. Karena dia manusia. Tapi setelah dia duduk di tahta Allah, dia bisa ada dimanapun. Dia bisa perintahkan segala sesuatu dengan firman-Nya dari kejauhan. Itu lebih luar biasa. Dia menjadi penyerta kita dan memerintah dari surgawi. Selain itu Roh Kudusnya diberikan kepada engkau dan saya. Keren bukan? Nah mari kita lihat. Yesus yang dikatakan imam besar itu saudara, yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Maksudnya apa sih? Berarti dia imam besar yang bisa merasakan turut kelemahan-kelemahan kita. Loh kenapa Pak? Menurut saudara gimana? Kenapa Yesus bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita? Kesumpekan kita, kerendahan hati kita, bukan kerendahan diri kita, tekanan batin kita. Kok dia bisa merasakan? Karena dia imam besar agung yang duduk di tahta Allah itu, sebelah kanan Allah itu pernah menjadi manusia, lahir di planet yang sama dengan kita, memiliki tubuh, daging dan tulang yang sama, pernah kelaparan, pernah kehausan, pernah ngantuk, pernah lelah, sama seperti engkau dan saya. Dia juga harus bekerja seperti kita. Dia pernah juga dikhianati, dia pernah difitnah, dia pernah dibully, dia pernah ditelanjangi, dia pernah diperlakukan tidak adil, dia pernah sama seperti manusia yang mengalami. Karena itu dia bisa simpati pada engkau dan saya, karena dia pernah mengalami. Jadi jangan pikir Allah setelah duduk di surga, Allah enak ongkang kaki di sana. Dia tidak tahu perasaan kita. Tidak, itu perasaanmu. Alkitab mengatakan tidak. Allah kita bukan Allah yang jauh. Allah kita Allah yang dekat. Allah kita bukan Allah tidak berperasaan. Dia mengerti perasaanmu dan perasaanku. Dia ngerti bahasa air matamu dan air mataku. Dia ngerti betapa sulitnya jadi janda dengan 4 anak. Dia mengerti betapa sulitnya punya anak narkoba. Dia mengerti bagaimana seorang laki-laki yang duduk di kursi roda dan lumpuh. Dia tahu tekanan jiwa itu. Dia tidak mengalami persis yang sama. Tapi dia tahu bagaimana keadaan seorang manusia karena dia pernah jadi manusia. Saudara, saya kisahkan ya satu ilustrasi. Satu hari saudara ada mobil mewah masuk ke panti asuhan anak-anak. Mobilnya mewah, gak berapa lama parkir lalu turunlah seorang laki-laki setengah tua dan istrinya. Masuk ke panti asuhan itu, rupanya sudah berjanji. Di depan panti asuhan itu saudara, pengasuh panti asuhan sudah datang menyambut dan berkata, "Selamat sore Bapak, selamat sore Suster. Saya Bapak," disebutkan namanya. "Iya Pak, kita sudah WA-WA-an bukan? Mari Pak, saya perkenalkan langsung." Lalu pindah ke ruang besar. Saudara-saudara, di sana sudah berkumpul anak-anak panti asuhan, yatim piatu. Lalu suster berkata, "Silakan anak-anak, ayo perkenalkan diri kalian. Nama siapa, umur berapa, dan kelas berapa." Lalu masing-masing saudara ada kira-kira belasan anak memperkenalkan diri. Tentu saja gayanya macam-macam. Ada yang gayanya malu-malu, ada yang lugu, ada yang malu-maluin pasti. Saudara dilihatin. Saudara, kenapa bapak itu dan istrinya datang? Dia sudah katakan pada suster, "Kami rindu suster, seorang anak hadir dalam keluarga kami. Izinkan kami memilihnya." Jadi dia perhatikan satu-satu. Setelah semuanya selesai berkenalan, dia jadi bingung dan istrinya mana yang harus dipilih. Tiba-tiba datanglah seorang gadis kecil berumur 6 tahun. Wajahnya kuyu, pucat dan kurus. Lalu berjalan terseret-seret. Sebelah tangan kanannya memegang tongkat untuk menopang tubuhnya. Lalu anak kecil ini duduk di sana. Sang bapak berkata sama suster, "Suster, kenapa anak itu? Dia cacat Pak.
Waktu kecil kena polio, sebelah kakinya gak sempurna. Siapa namanya suster? Namanya Harum Lestari, Pak. Tapi biasa kami semua di sini memanggil dia si Pengkor. Saudara tahu si Pengkor? Si pincang. Lalu sang bapak berbicara dengan serius kepada istrinya. Seolah-olah sedang merundingkan sesuatu. Kemudian dia berkata, suster, kami pilih Harum Lestari. What? Pak, anak itu cacat. Jangan diambil. Sampai besar pun tidak akan pernah sempurna, Pak. Ambil yang lain saja. Jangan si Pengkor. Kami tetap memilih Harum Lestari, suster. Loh, Pak, jangan. Bolehkah saya tahu kenapa Bapak memilih si Pengkor? Bapak itu diam. Tertunduk. Lalu mulai menarik celana di kaki kanannya. Dia berkata, saya juga Pengkor, suster. Ada gips besi, sebagian plastik yang tertanam di kakinya. Suster kaget, rasanya gak enak sekali. Saya juga Pengkor, suster. Saya bisa merasakan tekanan yang ada pada jiwa Harum Lestari. Dia membutuhkan kasih sayang yang besar. Kami memilih dia. Suster terkejut dan gak enak lalu berkata, Pak, maafkan saya ya. Suster itu juga menetes air matanya. Lalu berkata, ambillah. Ambillah si Pengkor, Pak. Sekarang saya tahu dia berada pada tangan yang tepat, yang hatinya bisa memaklumi dia. Ambillah. Saudara-saudara, simpati bapak ini mengalir begitu natural. Kasihnya begitu alamiah. Hatinya sudah memeluk anak ini jauh sebelum dia mengadopsinya. Karena apa, saudara? Karena dia pernah berada di tempat itu. Menjadi orang cacat yang dihina dan dicabik-cabik dengan makian dan panggilan si Pengkor. Walaupun namanya Harum Lestari, tetap saja suster dan yang lain berkata Pengkor. Tanpa pernah mengerti bagaimana perasaan luka hati anak itu. Betapa mindernya dia. Gak peduli. Pengkor ya Pengkor. Tapi bapak itu berbeda. Dia mengambil si Pengkor. Si Pengkor, si Pengkor. Dan mengubahnya menjadi Harum Lestari. Karena dia pernah berada di tempat yang sama dengan Harum Lestari. Saudara, engkau mempunyai imam besar agung yang pernah merasakan perasaan dukamu, kehilanganmu. Engkau dibullying, dia tahu semua itu. Dan dia imam besar agung, bukan imam besar yang tanpa perasaan. Dia tahu bagaimana menjadi seorang janda yang kesepian dan bingung memberi makan anak-anakmu. Dia tahu bagaimana menjadi seorang lelaki tanpa pekerjaan. Dia tahu semua itu. Dia tahu bagaimana menjadi anak yatim piatu yang harus mengurus dirinya sendiri. Dia tahu semua itu. Dan dia tidak pernah kehilangan simpati dan kasihnya kepadamu dan kepadaku. Tapi tahukah engkau, sehebat-hebatnya daya imajinasimu untuk menerka bahwa Tuhan itu kasih, tetap saja imajinasimu terlalu miskin untuk menggambarkan hati Allah yang penuh cinta. Dia tidak pernah menolakmu. Dia tahu engkau tidak layak. Dia tahu engkau berdosa. Dia tahu engkau orang yang penuh dengan kekurangan dan jahat. Seperti dia tahu diriku. Tapi dia tidak pernah membuang. Dia tahu engkau dan saya layak dibilang Pengkor. Tapi buat dia di matanya kita ini tetap Harum Lestari. Jangan andalkan perasaanmu. Datang pada Tuhan dan berkata, saya memegang firman-Mu.
Engkau Allah yang mengasihiku. Kalau engkau hidup dalam dosa, jangan segan kepada Tuhan. Datang padanya dan berkata, ampuni aku Tuhan. Ampuni. Kau imam besar agungku yang telah mencurahkan darahmu, ampuni aku. Kalau engkau pernah meragukannya, peluk lagi beliau. Dan katakan, Tuhan, ampuni kalau selama ini aku ragu padamu. Masa depanmu bukan karena pekerjaanmu. Masa depanmu bukan karena kebaikanmu. Masa depanmu bukan karena kecemerlangan otakmu. Masa depanmu ada pada imam besar agungmu, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tak ada yang dibuang di hadapan Tuhan. Tak ada hati yang hancur yang mengaku dosa dan memohon diperbaharui dan diampuni yang ditolak Tuhan. Tirai bait Allah yang tebal dan menyekat itu telah sobek oleh darah Kristus yang dikorbankan di kayu salib. Sekarang kita bisa datang pada Bapa anytime. Setiap waktu, setiap saat. Dan berkata, Bapa, oh indahnya Pencipta yang kudus dan agung itu kita panggil Bapa. Pengampunan yang Yesus berikan di kayu salib membuat engkau dan saya menjadi anak-anak Tuhan lagi. Jangan ragu. Pegang firman-Nya. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ambil waktu buat berdoa, saudara. Ya Tuhan, aku datang kepadamu. Dari barang Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam bibir laut Kau melemparkan dosaku. Syukur kepada Tuhan. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Bersyukur kepada Tuhan. Betapa Besar kasih pengampunanmu Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara, nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih kami disertai dan dipeluk kembali. Kami diampuni dan dihapuskan segala dosa kami. Terima kasih kami boleh memanggil Engkau Bapa, karena kami menjadi anak-anak-Mu lagi. Betapa besar. Katakan kepada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Bapak kami pernah menjadi si pengkor yang cacat, yang tak bernilai, yang minder, yang penuh dengan keberdosaan. Tapi hari ini pengorbananmu membuat kami menjadi harum lestari. Kami ingin hidup mengharumkan namamu selalu dan dalam hidup kami. Pimpin dan bimbing kami. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Ajar kami hidup untuk kemuliaan-Mu dan tidak mempermalukan Engkau. Imam besar agung kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati lambaikan tangan tinggi-tinggi, berikan tepuk tangan satu kali lagi buat Tuhan kita. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberi, Bapak Ibu saudaraku. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Kami percaya setiap kami adalah umat yang berharga di hadapan-Mu. Kami sangat bersyukur Engkau mengampuni setiap kami. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Firman ini boleh kami bawa pulang Tuhan. Kami boleh renungkan dan kami boleh lakukan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami berdoa untuk hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami percaya hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan, Tuhan berikan bagi beliau. Dan siang hari ini setiap kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sementara Bapak Ibu memberi, kami mengundang Bapak Ibu saudara yang akan melakukan penyerahan anak, boleh maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan memberkati. Karyamu besar, ajaib perbuatanmu. Percaya Kau jadikan semua rencanamu, sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu. Ku percaya Kau jadikan semua rencanamu, sebab karyamu besar, sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu. Ku percaya Kau jadikan semua rencanamu, sebab karyamu besar. Oh, sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu. Kau jadikan semua rencanamu, sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu. Ku percaya Kau jadikan semua rencanamu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu, nyanyikan sebab karyamu. Sebab karyamu besar, oh ajaib perbuatanmu.
percaya. Ku percaya Kau jadikan semua rencana. Siapa yang percaya Bapak Ibu katakan? Ku percaya Kau jadikan semua rencanamu. Berikan sorak-sorai yang meriah. Oh, kami percaya. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.